Jadi growth-nya dilihat situ. Jadi ibaratnya harga sahamnya tuh naik ketika investor melihat, wah ini keren nih, dividennya besar, jadi saya mau invest. Yang kedua, oh ini perusahaan memang labanya bener ada nih gitu loh, ada duitnya. Kasarnya itu perusahaan ini menghasilkan duit, jadi labanya itu bukan laba-labaan nih, gitu. Kadang-kadang ada yang perusahaan yang laba-labaan tuh tidak, dalam arti kayak misalnya, oh dia floating profit gitu terhadap dia invest ke anak perusahaan mana gitu. Tapi kalau ini adalah laba beneran. Nah, laba beneran tuh apa? Ya kita lihat dari cash flow operasional. Beneran bisnisnya itu muter nih gitu loh. Nah, saya lihat tuh dari situ tuh. Nah, teman-teman bisa cek tuh, kalau filter dengan laba-laba yang bagus-bagus itu, lihat aja saham-sahamnya rata-rata year to date udah naik semua. Udah positif semua. Ya. Gitu, yang aku lihat ya. Wah, ini menarik banget ya jawabannya Ko Alex. Jadi mikir juga nih aku nih ya. Jadi kalau yang aku dapat benar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mendengar tadi yang baru dijelaskan itu adalah memang sekarang itu tadi berulang kali sebenarnya Ko Alex sudah mention tentang this is not the time for easy money anymore begitu ya. Yes. Jadi secara tegasnya juga bisa dibilang ini this is the reality of investing gitu kan. Jadi nggak selalu gampang juga dan tapi dibilang juga tadi sama Ko Alex bahwa inilah saatnya kita untuk belajar bagaimana cara kita menganalisa suatu produk investasi kita begitu bro ya. Tadi Ko Alex kan mention tentang dulu kayaknya secara kasarnya investasi di mana aja kayaknya cuan-cuan aja gitu ya. Kadang-kadang gue pernah iseng juga sih ngecek gitu ya beberapa aplikasi investasi. Kadang-kadang serem juga gitu loh foto KTP gue untuk ini. Tapi kelihatannya kayak UI-nya tuh kayak nggak meyakinkan tapi cuan-cuan juga gitu kan. Kayaknya ini tiba-tiba banyak banget aplikasi investasi gitu kan. Wah ini luar biasa banget sih tahun-tahun kemarin itu ya. Cuma ya ada sedikit goyang di ekonomi secara global bahkan sampai ada fear di domestik juga akhirnya the real ya produk-produk investasi yang sudah apa ya bisa dibilang sudah dari lama lah yang akhirnya benar-benar balik lagi lah istilahnya bisa dibilang gitu ya pelaku pasar modal nggak coba-coba lagi lah main-main keluar begitu kan. Betul, jadi back to basic-nya ya. Iya, back to basic. Jadi tadi juga Ko Alex juga mention bagaimana kalau kita menganalisa tadi contohnya ngomongin tentang saham itu adalah dari bagi hasil begitu ya, dari dividen dan juga bagaimana kita melihat dari labanya tapi bukan laba-labaan gitu ya. Jadi ada memang cara analisanya tadi salah satunya contohnya ngelihat dari cash operational gitu bro ya. Dan bagaimana mereka contohnya mengakuisisi sesuatu dananya dari mana ya kan. Berarti bisa dibilang sih sebenarnya lebih ke arah melihat fundamental kali bro ya, balik lagi lah ya. Betul, balik lagi ke fundamental sih. Ya, tapi kadang kan ada orang yang fundamentalnya itu mereka cuma lihat sekedar PRPBV gitu kan. Ya. Gitu. Padahal itu kan historical yang benar-benar historical, terus belum tentu menghasilkan duit juga. Ya. Ya betul. Jadi memang menarik banget sih teman-teman ya. Kalau aku bilang sih sebenarnya cara analisa angle untuk melihat sisi fundamental suatu perusahaan tuh banyak ya bro ya sebenarnya ya. Yes. Aku jadi tertarik sih teman-teman. Mungkin nanti kapan-kapan kedepannya kita bikin sesi TikToks lagi cara Alexandra Raharjo menganalisa perusahaan secara fundamental. Kita bikin gitu nanti topiknya ya bro ya. Nextnya ya. Oke, sebentar ya, ini kayaknya kita sedikit terputus lagi. Oke, sambil menunggu kita terkonek lagi mungkin ya. Di sini aku mau kabarin nih buat teman-teman pesan-pesan sponsor dulu aja kali ya. Jadi, udah balik. Halo bro. Halo. Udah ya. Ya, agak koneksinya agak sedikit terganggu ya kita berdua ya. Udah balik kan? Ya, mungkin ya. Sebelum aku mungkin lanjut ke pertanyaan, di sini aku mau kasih informasi dulu buat teman-teman Cuan Troopers yang nonton pada malam hari ini. Kalau misalnya kamu nonton, jangan lupa ya screenshot pembicaraan atau TikTok malam hari ini dan post di sosial media kalian. Dan akan dipilih 3 orang. Dipilih tiga orang, jangan lupa tag Sukor Sekuritas ya, dan juga
IG-nya dari Bro Alex ya teman-teman ya, untuk mendapatkan merchandise menarik dari Support Sekuritas begitu. Oke, Bro Alex, gimana nih koneksinya? Suaraku udah jelas belum ya? Oke, kita sambil menunggu ya, mungkin agak terputus-putus nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman aku mau ingetin sekali lagi, kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar saham-saham yang kalian mau tanyakan, bisa banget di sini, atau mungkin kalau misalnya langsung kita mau tanya juga nanti ke Bro Alex nih, saham-saham apa aja yang menarik bisa ya. Tadi di awal aku lihat nih ada yang nanya tentang beberapa emiten-emiten banking, nanti kita tanya juga nih sama Ko Alex. Karena pembicaraan TikTok kita pada malam hari ini kita hanya sampai jam 9.30, jadi jangan disia-siakan waktunya untuk kalian nanya langsung sama Bro Alex. Oke bro, mungkin langsung aja kali ya. Mungkin gue langsung nanya nih sebelum kita masuk ke saham-saham yang menarik. Kira-kira ada nggak sektor-sektor yang menarik untuk diperhatikan? Tadi kan lu udah mention sih tentang komoditi ya. Iya. Kan salah satunya. Ya, komoditi juga. Mungkin bisa di-share nggak kira-kira kenapa komoditas itu bisa menjadi salah satu sektor yang menarik nih untuk dipantau buat teman-teman troopers. Oke. Jadi kalau dilihat ya, secara yang tadi balik lagi yang aku bilang, kita back to fundamental, terus fokus ke saham-saham memang memberikan laba yang luar biasa gitu kan. Jadi kalau aku lihat sih so far salah satu sektor yang bisa dibilang kayak real duitnya itu ada, itu komoditi, ya kan, baik coal, terus tapi mesti dilihat lagi ya. Jadi kita mesti lihat perusahaannya gitu. Teman-teman bisa cek ya, misalnya labanya dia itu beneran duit gitu loh. Bener-bener cash gitu kan, real cash gitu. Itu oke gitu. Karena real cash-nya itu bisa jadi akan dibagikan menjadi dividen, ya kan, atau dia untuk ekspansi ke depannya. Gitu. Itu kita bicara kalau komoditi. Tapi selain komoditi sebenarnya kalau teman-teman nggak suka nih komoditi, karena balik lagi ya, komoditi itu sangat volatile, tergantung dengan pengaruh sama komoditasnya, sama kadang juga pengaruh sama policy satu negara gitu, atau politik dan lain sebagainya. Jadi ada geopolitiknya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak lah. Nah, kalau misalnya mau yang lebih sedikit tidak berisiko, ya kita bisa lihat emiten perbankan. Atau kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi yang tidak berisiko, bukan tidak berisiko ya, less risk ya, itu kita bisa lihat beberapa kita bisa lihat lah datanya beberapa barang nih atau consumer ya, yang berhubungan dengan consumer, yang ibaratnya datanya itu dari COVID nih ya sampai hari ini tuh bagus terus gitu. Contoh nih, misalnya satu-satu ya aku open, misalnya contoh kayak mungkin langsung kayak emitennya kali ya. Contoh kayak MAPI deh. MAPI kemarin laporan keuangan teman-teman bisa cek gitu. Operasionalnya tuh luar biasa banget gitu. Jadi revenue growth, labanya growth. Kalau orang bilang resesi, kayaknya nggak berlaku sama buat segmen kelas itu. Yang belanja di Sogo dan lain sebagainya. Dan itu aku udah ngomong waktu itu kan, kalau nggak salah ya nggak sih? Waktu itu nggak tahu sama Daniel atau sama Joe ya waktu itu IG Live-nya. Aku bilang salah satu yang menarik setelah COVID ini ternyata nggak terlalu pengaruh sama segmen kelas atas, menengah ke atas. Yang ibaratnya belanja-belanja di emitennya MAPI, gitu. Itu contohnya. Terus kalau kita bisa lihat lagi sektor yang lain adalah sektor otomotif, gitu. Sektor otomotif lagi hot banget nih, yang aku lihat ya. Jadi penjualan motor, penjualan mobil itu nggak terlalu yang anjlok banget gitu loh. Malah jadi akan kayak datanya itu bagus gitu loh. Ekspornya juga bagus gitu. Apalagi kalau mau aman ya komponennya itu juga bisa. Dan teman-teman bisa lihat kayak auto, DRMA itu year to date-nya udah bagus banget. Tadi ada yang bilang MAPI lagi nyungsep, nah justru itu bagus. Kan kesempatan beli, gimana sih? Jadi justru itu bagus gitu. Justru gue baru lihat ini MAPI kalau secara 1 tahun itu naik 63%, bro. Yes. Iya. Dari makanya entry-nya harus hati-hati gitu, benar. Mungkin kita langsung. Tapi laba dia all time high. Nah, coba. Laba dia tapi all time high loh kemarin. Kalau misalnya
kalau MAPI secara fundamental gimana nih bro? Kan gue belum cek juga nih kalau fundamentalnya MAPI. Kalau misalnya dari view-nya Bro Alex, kira-kira MAPI itu strong apa ya? Strong apa ya bilangnya ya? Poin-poin penting lah yang bisa kita teman-teman cuan troopers perhatikan. Kira-kira apa nih dari MAPI? Dari angka-angka fundamentalnya? Oke, kalau dari aku sebenarnya gini, kenapa tadi saya sebutkan MAPI gitu kan? Biasanya saya lihat adalah laporan keuangan. Tapi laporan keuangannya teman-teman bisa lihat year on year. Itu kalau misalnya nggak mau detail. Tapi kalau mau di break detail lagi, lihat Q on Q. Jadi per kuartalnya ini ada growth nggak? Kalau misalnya naik-naik terus, nah itu ada potensial. Gitu. Cuma ya biasanya sih ada juga yang kayak misalnya stagnan atau tiba-tiba drop. Nah, kita lihat lagi nih, apakah dia komoditi atau dia seasonal untuk naik dan lain sebagainya. Tapi rata-rata kalau berhubungan dengan consumer biasanya Q4 pasti bagus gitu. Nah, terus kalau kita bicara MAPI, kemarin juga ada data nih, di mana ini kalau aku bicara datanya dulu ya. Jadi di mana ini menarik nih, e-commerce malah turun. Jadi kan kemarin kan waktu tahun 2020, 2021 banyak yang bilang kayak misalnya, oh ya behavior kita akan berubah, ya kan? Di mana kayak misalnya orang nggak belanja offline lagi tapi langsung online gitu. Ternyata enggak loh. Jadi fakta membuktikan bahwa orang balik lagi ke offline. Jadi mapinya bagus, malah data-data e-commerce-nya malah turun semua. Di situ kita udah lihat nih behavior-nya kemana nih orang, gitu kan? Nah, jadi itu yang saya lihat sih kalau saya ya. Jadi Q&Q-nya bagus, terus year on year-nya apalagi, ya kan? Nah, itu teman-teman bisa lihat. Tapi ya balik lagi, itu kan nggak detail ya. Nanti di breakdown lagi lebih detail. Terus kalau misalnya ini memang fair value, bisa karena gini sih, saham itu dia itu price action-nya itu biasanya leading ya, leading ekonomi. Jadi harga sahamnya itu naik duluan dibandingkan dengan kayak misalnya laporan keuangan keluar gitu lah. Kayak gitu, ada beberapa yang seperti itu. Nah, jadi mesti hati-hati. Gitu. Tapi ada beberapa juga yang enggak. Contoh, misalnya aku sebutin emitennya kali ya, Auto gitu. Auto itu dulu stagnan terus tuh, 1.200 ya kan, 1.400 gitu stagnan kan. Saya liatin tuh, wah saya twist terus. Terus pairnya juga murah gitu kan. Terus kita harus bisa memprediksinya nih, kayak kayaknya laporan keuangan bakal bagus nih karena kita lihat data-datanya. Misalnya data penjualan motor semakin naik, ekspor mobil semakin naik dan lain sebagainya. Nah, di situ kita lihat spare part-nya bakal pasti naik. Nah, juga nih. Oh, ternyata beneran gitu kan langsung naik ke 1.600 dan waktu itu bahkan kayak 1.800 kali ya. Terus dibantu sama data-data event-event lain ya, kayak misalnya tiba-tiba ada motor listrik dikasih subsidi dan lain sebagainya. Itu katalis tambahannya. Gitu. Nah, itu telat tuh. Ada yang telat juga, tapi mayoritas sih leading market sih. Nah, contoh kalau kayak MAPI itu aku lihat sih leading ya. Jadi dia udah naik duluan, begitu laporan keuangan naik, share on news. Gitu. Tapi kita harus manfaatin. Jadi ketika sell on news, biasanya orang akan jual itu juga agresif jual ya kan, sama kayak beli ya. Jadi FOMO jual sama FOMO beli itu pasti akan ada, gitu. Nah, kita manfaatin tuh. Kalau misalnya memang harganya udah kayak, wah ini ada potensi masuk, either by fundamental atau by technical, ya teman-teman masuk. Oke. Wah, ini menjelaskan banget ya buat tadi yang ada nanya tentang MAPI dan juga yang concern tentang harga MAPI gitu ya. Ini tadi ada yang bilang hati-hati Pak jatuh. Iya tadi HP-nya jatuh, sorry ya teman-teman cuan troopers. Padahal gue kayak, waduh, nih gue yang pusing tuh gimana nih? Iya. Gue udah. Jatuh, HP jatuh, semuanya jatuh ya. Aduh. Oke bro, thank you nih. Jadi mungkin di sini sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman cuan troopers, tapi mungkin gue mau kasih waktu dulu mungkin buat lo aja gitu langsung share kira-kira ada nggak nih saham-saham yang buat teman-teman cuan troopers bisa pantau atau saham-saham yang menarik nih kalau misalnya dari view-nya Bro Alex sendiri. Oke, kalau saya sekarang lihatnya itu balik lagi ke laporan keuangannya, saya lihat ya kan, terus saya lihat trennya ya. Jadi laporan keuangan tuh nggak kayak lihat laporan keuangan bagus gitu kan, tapi kita lihat trennya gitu. Jadi terus
apa yang buat dia laba itu juga penting. Nah, contoh nih ada yang ngomong tadi kan, asal gimana ya? Nah, itu jujur saya juga kemarin, ya ini aku buka aja. Kemarin aku sebagian cut loss itu asal. Jadi udah untung, terus saya masuk lagi gitu kan. Saya pikir bakal bagus nih, gitu kan. Nah, tapi setelah cek keluar laporan keuangan, wah ternyata ini ya nggak oke gitu. Tapi nggak tahu ya, disclaimer on ya teman-teman ya, karena bisa jadi udah price in gitu. Cuma kalau saya pribadi, saya memilih untuk lepasin, gitu kan. Saya memilih untuk lepasin, kenapa? Karena saya lihat ini potensinya kurang bagus, karena dia apa namanya, ruginya itu karena kayak misalnya antaraja, rugi beban dan lain sebagainya, gitu. Cuma kemarin waktu saya masuk, kenapa saya masuk? Karena kok ini fair value banget nih, kok dihargain sebelum dia ada antaraja, divisi antaraja gitu kan, sebelum ada startup itu. Saya pikir oh dia turun terus nih karena mungkin karena tech apa ketakutan di tech dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah dilihat laporan keuangannya, wah seperti ini gitu kan, makanya udah leading duluan gitu kan. Jadi kalau misalnya masih ada hijau-hijau dikit gitu kan, masih naik-naik, mungkin udah price in. Tapi ya balik lagi, kita masih waspada. Saya sendiri memilih untuk buang dulu gitu kan, untuk melihat dulu nih gitu kan, wait and see dulu nih. Yang model-model kayak gitu saya wait and see. Tapi kalau misalnya wah saya lihat trennya ini bagus nih, terus kita lihat historicalnya, contoh misalnya kalau saya sebutin kayak misalnya auto gitu kan, auto berhubungan dengan saya lihat oh ternyata share terbesarnya dia, market share terbesarnya dia berhubungan sama motor gitu kan, sepeda motor AHM. Saya lihat nih datanya AHM gitu kan, saya lihat data penjual motor. Oh kalau trennya nih ya selama kuartal 1 biasanya akan naik gitu kan, akan naik terutama kalau misalnya pas lebaran.